Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Dr. Boy Abidin, di YouTube channel Dr. Boy Abidin. Kali ini, seperti biasa, YouTube channel dengan topik Dr. Boy Abidin menjawab. Ada satu pertanyaan yang akan saya coba bacakan. Ini pertanyaan yang diajukan melalui email oleh Anissa Nisa. Saya mau tanya, Dok, saya terakhir berhubungan badan dengan suami saya bulan kemarin. Setelah selang 2 minggu, saya datang bulan. Kemudian setelah bersih, saya tidak berhubungan badan lagi selama 1 bulan, karena saya dan suami LDR. Dan sekarang saya telat haid sudah 3 hari, apakah bisa dikatakan hamil, Dok? Baik, ini pertanyaan menarik mengenai sebenarnya kapan sih terjadinya pembuahan. Jadi kalau di pertanyaan ini, Anissa ini melakukan hubungan intim 2 minggu sebelum mens. Jadi dia melakukan hubungan intim, jadi ini hitungannya adalah perkiraan masa suburnya 2 minggu sebelum mens. Kemudian dia mens. Nah setelah mens dia 1 bulan tidak melakukan hubungan intim karena LDR. Tapi dia nggak mens-mens juga. Apakah ini mungkin hamil atau tidak? Jadi ini pertanyaan menarik. Sebenarnya kalau kita melihat proses pembuahan itu kapan terjadi, pembuahan itu terjadi adalah di mana adanya pertemuan sel telur dengan sel sperma. Kapan itu? Prosesnya adalah terjadi pada saat adanya ovulasi. Ovulasi adalah sel telur yang matang, sel telur yang siap untuk dibuahi. Dan pada seorang wanita, ya secara teori memang 1 bulan 1 kali ada sel telur yang matang, sel telur yang siap untuk dibuahi. Bagaimana seorang wanita itu tahu masa suburnya? Pertama memang bisa kita melihat dari atau menghitung dari hari pertama haidnya, atau kurang lebih kita mundurkan 2 minggu sebelum haid yang datang bulan berikutnya. Ini perkiraan masa suburnya atau ada sel telur yang siap untuk dibuahi atau masa ovulasi tadi. Nah, kalau misalnya mensnya tidak teratur, bisa juga dilihat dari gejala fisik yang dialami oleh seorang wanita tersebut. Ya, pertama adalah pada saat masa subur itu akan terjadi perubahan hormonal. Nah, perubahan hormonal ini akan juga menyebabkan perubahan suhu. Ya, jadi ada kenaikan suhu secara teori kurang lebih sekitar 0,5 derajat dari suhu normal dan itu dirasakan pada pagi hari. Jadi bangun tidur sebelum melakukan aktivitas dirasa badan itu panas, ya bukan demam tapi panas. Jadi suhunya naik kurang lebih 0,5 derajat. Jadi kalau mau lebih akurat bisa dicek dengan termometer. Tapi diceknya bukan pada saat hari itu saja, tapi di 3 hari sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya suhunya biasanya 37, kemudian pada saat hari subur tersebut dicek suhunya menjadi 37,3 atau 37,5. Jadi agak sedikit panas dan itu hanya sebentar saja. Itu yang pertama dari suhu badan ya. Jadi kita bisa lihat perubahan suhu. Kemudian juga bisa terlihat dari mood yang dirasakan. Ya, jadi biasanya pada saat masa subur wanita itu lebih bergairah, lebih excited, lebih terangsang ya, di mana dia siap untuk melakukan aktivitas suami istri sehingga harapannya bisa terjadi pembuahan atau kehamilan. Kemudian bisa juga dilihat dari adanya lendir vagina yang keluar pada pagi hari. Jadi pada saat bangun tidur cek lendir vaginanya ya, diperiksa dengan jari ya, kalau misalnya dipegang ya lendirnya itu dia cukup pekat, jadi tidak putus, kurang lebih 10 cm, jadi dengan jari ini dibuka gitu seperti itu, kemudian dia kalau tidak putus dan terlihat pekat, nah itu biasanya lagi masa subur. Nah itu adalah timing yang tepat untuk melakukan aktivitas suami istri untuk mendapatkan proses pembuahan atau terjadinya kehamilan. Nah ada juga cara untuk mengetahuinya, tapi ini memang harus datang ke dokter dengan kita periksa. Kita lakukan dengan USG transvaginal. Kita lihat adanya folikel atau adanya sel telur yang ukurannya atau diameternya kurang lebih 18 sampai 20 mili. Kita lihat bisa di ovarium kiri maupun ovarium kanan, dan kita juga lihat tebal daripada endometrium atau dinding rahimnya. Jadi kalau kita terlihat dari secara USG transvaginal ada sel telur atau folikel yang cukup besar, kemudian endometriumnya juga terlihat 3 lapis, terlihat cukup tebal, maka kita bisa katakan itu adalah masa subur wanita tersebut. Ya, jadi sebenarnya banyak cara untuk mengetahui masa subur seorang wanita. Jadi kembali ke pertanyaan Anissa. Jadi kalau Anissa tadi bertanya mengenai apakah dia telat haid ini karena hamil atau tidak. Jadi kalau berdasarkan ceritanya memang kemungkinan hamilnya kecil. Ya, karena 2 minggu sebelum mens Anissa melakukan hubungan badan, kemudian ternyata dia mens. Ya, jadi artinya sudah tidak terjadi lagi pembuahan di siklus tersebut.
Kemudian 1 bulan kemudian ya dia tidak melakukan aktivitas suami istri, artinya tidak ada sperma yang masuk. Jadi kemungkinan hamilnya itu juga menjadi kecil begitu ya. Jadi kalau terjadi terlambat haid, nah pertanyaan berikutnya adalah apakah kalau terlambat haid itu selalu ada proses kehamilan? Tidak selalu ya. Jadi kalau terlambat haid itu biasanya kita berpikir pertama memang kehamilan. Kemudian berikutnya kita akan berpikir bahwa mungkin saja ada masalah hormonal. Atau bisa juga untuk seorang wanita, haid itu sangat terpengaruh dengan faktor psikis. Kalau lagi stres, lagi banyak pikiran, atau faktor fisik, misalnya terlalu lelah, terlalu capek, ya olahraga yang berlebihan, atau bisa juga dari faktor makanan, misalnya diet terlalu ketat, ya sama sekali tidak mengkonsumsi lemak. Karena lemak ini sebenarnya adalah merupakan bahan baku untuk terbentuknya atau terjadinya siklus mens yang teratur. Jadi banyak faktor kenapa seorang wanita itu telat haid atau tidak haid, ya. Jadi untuk pastinya memang tes pack terlebih dahulu. Kalau tes pack kemudian hasilnya negatif, ya sabar dulu, coba tunggu 1-2 minggu telat, boleh diulang. Kalau tetap hasilnya negatif, maka bisa kita katakan ini bukan suatu proses kehamilan, tapi adanya gangguan hormonal. Tapi gangguannya karena apa? Biasanya kita akan evaluasi. Ya, kalau misalnya susah untuk datang ke dokter untuk diperiksa, coba dilihat 1-2 siklus berikutnya. Kalau memang masih belum mens sampai 3 bulan, tes pack tetap negatif, nah kita perlu atau sebaiknya memang dievaluasi kenapa haid itu tidak datang. Ya, jadi untuk Anda yang punya masalah mungkin sama seperti yang dialami oleh Anissa, coba Anda perhatikan betul siklus menstruasi Anda, itu yang paling penting. Kemudian juga boleh dicatat kapan melakukan aktivitas suami istri. Ya, jadi kita bisa memperkirakan kira-kira apakah ini chance untuk terjadi kehamilan cukup besar atau tidak. Jadi ini bisa juga dipakai untuk Anda yang mau menunda kehamilan. Ya, jadi yang mau menunda kehamilan, jangan lakukan hubungan intim pada saat adanya ovulasi atau pada saat masa subur. Ya, seperti yang tadi saya bilang, ada beberapa tanda yang bisa diketahui, bisa juga dengan pemeriksaan USG. Tapi kalau Anda ingin segera hamil, maka Anda bisa melakukan hubungan intim pada saat masa di mana ada sel telur yang siap untuk dibuahi. Semoga informasi ini bermanfaat buat Anda. Bila Anda mau bagikan untuk teman-teman Anda mungkin yang punya pengalaman yang sama, silakan di-share. Kalau Anda suka, silakan di-like. Kalau mau bertanya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain, silakan Anda kirim pertanyaan di kolom komen. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.